Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, baik keberkahan umur, keberkahan kehidupan, dan juga keberkahan dalam amal yang kita lakukan dalam setiap harinya. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang 10 menit yang bisa menentukan masa depan. Apakah itu 10 menit tapi bisa menentukan masa depan? Jawabannya satu. Sholat. Sholat ya kurang lebih 1 menit lah. Akan tetapi bisa menentukan masa depan kita, kebaikan kita sampai ke akhirat. Karena masa depan sejatinya adalah akhirat. Masa depan di dunia ini berapalah lamanya? 60 tahun kita di dunia ini, ada batasannya, tapi di akhirat kita akan kekal. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Ra'sul ambil Islam wa amaduhu as-shalah, yang artinya inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Kita mengetahui bahwasanya perkara itu yang penting adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Maka kita semuanya tahu ini sudah di bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah diperjalankan yang disebut dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah sholat. Maka di momen Rajab inilah kita harus bisa meningkatkan kualitas kita, kembali mengevaluasi sholat kita, sejauh mana sholat kita. Ini yang wajib. Dan bagaimana sholat yang sunnah-sunnah? Sholat tahajud, ya, sholat qobliyah dan ba'diyah, ya, sholat rawatib kita, dan lain sebagainya, duha. Makanya di sinilah kita bisa mengevaluasi kembali tentang bagaimana kualitas sholat kita. Karena itu menentukan masa depan kita sebagai seorang muslim sampai ke akhirat. Maka Rasulullah SAW, afdalus sholah fi awali waktiha. Seafdol-afdolnya sholat, seutama-utamanya sholat itu adalah di awal waktunya. Ketika kita terdengar suara azan, mari kita bergegas ke masjid. Ketika terdengar suara muazzin mengumandangkan azan, mari sama-sama kita berjamaah di masjid yang akhir. Dan ada beberapa keutamaan kita sebagai seorang muslim apabila kita mengerjakan sholat, apabila kita melakukan sholat di awal waktunya. Yang pertama merupakan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah SAW dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, salat pada tepat waktu. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahwasanya begitu mulianya ketika kita melakukan salat. Begitu mulianya kita melaksanakan sholat di awal waktunya. Maka inilah keutamaan bahwasanya menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencegah dari api neraka. Siapa sih yang mau masuk neraka? Tentu tidak akan ada yang mau kecuali dia memiliki akal yang sehat, hati yang sehat. Dia akan pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan keutamaan sholat di awal waktu adalah menjauhkan kita dari api neraka. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Hanzalah Al-Qatib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5 waktu, baik ruku, sujud, wudu, atau waktu-waktunya, dan dia mengetahui bahwa semuanya itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka dia akan masuk surga, atau beliau mengatakan wajib baginya surga. Hadis riwayat Ahmad. Maka hadis ini kembali
memberikan motivasi kepada kita, memberikan motivasi kepada kita bersama yang muslim tentunya, untuk selalu menjaga sholat di awal waktunya. Maka jaminannya, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keutamaan sholat di awal waktu, sholat membawa pada keselamatan. Sesungguhnya amal yang luar biasa yang dihisab pertama kali adalah sholat. Maka jikalau sholat kita baik, jikalau ibadah sholat kita menjadi baik di akhirat nanti, maka seluruh amalan yang kita punya akan baik juga. Jadi itu mempermudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebaliknya, dan sholatnya buruk ataupun ibadah sholat kita jelek, maka jeleklah seluruh amalan kita. Walaupun sedekah kita segunung, luar biasa kita membantu orang lain, tapi kita sholat kita tidak baik, kurang bagus di mata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan baik seluruh amal kita. Maka perhatikanlah sholat kita, evaluasi terus sholat kita. Yang selanjutnya, sholat di usia yang panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada dua laki-laki dari sebuah perkampungan dari suku Quda'ah, kedua berislam bersama Nabi Muhammad SAW. Salah satu seorang keduanya mati syahid, sedangkan seorang yang mati masih di akhir hingga setahun setelah itu. Maka ini semuanya, Talhah bin Ubaidillah berkata, surga diperlihatkan kepadaku dalam mimpi, maka saya melihat bahwa orang yang terakhir wafat dari keduanya dimasukkan ke surga sebelum mati syahid. Saya sangat heran dengan hal tersebut. Pada akhirnya saya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut disebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang tersebut adalah yang rajin sholat di awal waktunya. Maka sahabat semuanya, mari sama jaga sholat kita. Hanya 10 menit, tapi memberikan masa depan kita yang baik di akhir kelak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi, menjadi manusia, menjadi hamba yang pandai menjaga diri, pandai menjaga sholat kita, pandai menyegerakan waktu, dan kembali menyisakan waktu kita hanya 10 menit saja untuk sholat. Maka ingatlah yang 10 menit ini untuk masa depan kita di akhirat yang begitu sangat idam-idamkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.